Perkembangan teknologi akuntansi kini semakin pesat. Salah satunya adalah dengan hadirnya aplikasi Akhirat Online. Di sini kelompok kami dengan anggota saya Aisyah Reviani Putri dengan NIM akhir 336. Saya Nebel Petra Abigail dengan NIM akhir 337. Saya Afzal Malfayas dengan NIM akhir 338. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tutorial Akhirat Online pada perusahaan dagang PT Unggul Semesta. Video ini disusun sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Komputer 2 dengan dosen pengampu Ibu Ika Pratiwi, SEMAK. Langsung aja kita ke video tutorialnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana memasukkan database perusahaan, terutama perusahaan dagang pada kali ini yaitu PT Unggul Semesta. Nah, di mana penerapannya ini akan diterapkan pada Akhirat Online. Ya, mungkin langsung aja ke video tutorialnya. Yang pertama kita menyiapkan dulu database perusahaan tersebut. Bisa kita lihat di sini kita mengambil kasus pada PT Unggul Semesta. Nah, kalau sudah punya datanya, database semuanya bisa langsung kita buat aja di Akhirat Online kita. Nah, yang pertama itu kita lakukan itu untuk membuat data usahanya. Nah, ini yaitu nama perusahaannya, yaitu PT Unggul Semesta. Di sini karena kami kelompok 10, maka kami akan membuat namanya itu menjadi PT Unggul Semesta pada kelompok 10. Oke. Di sini bidang usahanya itu bisa kita lihat ya, teman-teman. Bidang usahanya itu others atau lainnya. Jadi bisa kita pilih. Itu others. Oke. Kalau sudah, langsung saja kita bisa buat data usahanya. Ini bisa kita tunggu ya, teman-teman. Nah, tinggal lanjutkan. Oke. Lanjut ke kategori usaha dan tanggal mulai data. Bisa kita lihat, bisa kita cek lagi ke database perusahaannya. Di sini itu 31 Desember 2022. Dan metode persediaannya itu FIFO ya. Oke. Bisa kita cari kategori usahanya distributor. Tanggalnya itu tadi 31 Desember 2022. Jangan sampai salah penulisan tanggalnya. Dan untuk metode biaya persediaannya itu kita pakai FIFO ya teman-teman. First in, first out. Oke. Kalau dirasa sudah pas, sudah betul, bisa kita lanjutkan. Selanjutnya, nah untuk bagian ini teman-teman, kan di sini udah ada akun perkiraannya, jadi sudah dibuatkan secara otomatis dan dibilang jangan dicentang ya teman-teman. Jadi bisa kita ubah centangnya menjadi tidak dicentang, habis itu klik selesai. Nah, sekarang kita udah berada di dashboard Akhirat Online ini, teman-teman. Ini bisa kita tutup aja. Sini kita udah mulai ya memasuki informasi atau data-data perusahaan. Di sini kita bisa klik pengaturan dan preferensi. Oke, di sini kan sudah tinggal dan di sini kita tinggal isi data-data atau informasi perusahaan PT Unggul Semesta. Teleponnya itu dengan nomor ini. Bisa kita copy lalu kita masukkan ke datanya.
Oke, di sini bisa kita langsung masukin aja teman-teman data-data atau informasi pada perusahaan PT Unggul Semesta. Di sini bisa kita lihat nomor telepon dan maksimalnya itu langsung kita masukin 021 6767. Untuk nomor faksnya juga 021 6767 900. Untuk emailnya itu unggulsemesta@gmail.com. Semesta semesta@gmail.com. Untuk tanggal yang udah benar 31 Desember 2022. Oke, di sini udah benar info perusahaannya. Tinggal kita masukkan informasi alamat perusahaannya. Di sini alamat perusahaan itu Jalan Glodok Raya, Blok B2 nomor 11. Di sini alamat perusahaannya itu Jalan Glodok Raya, Blok B2 nomor 100. Langsung masukin aja. Jalan Glodok Raya B2 nomor 100. Di sini kotanya DKI Jakarta. Ini sudah otomatis, tinggal kita masukin kode pos perusahaannya. Kode pos perusahaannya 61187. 61187. Kalau dirasa sudah benar ya teman-teman, informasi perusahaannya bisa kita langsung klik fitur. Kemudian sampai sini sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita buka infonya. Selanjutnya itu ada di fitur dasar. Beberapa pemasok masih menggunakan USD. Jadi bisa kita cek di fitur. Nah, karena di sini dimintanya USD, berarti kita checklist multi mata uangnya. Pajak sudah di checklist. Selanjutnya kita nah, kalau dirasa sudah semua, bisa langsung kita simpan. Nah, selanjutnya kita tambahkan mata uang asing ya teman-teman. Di sini kita klik perusahaan, kita klik mata uang. Langsung saja karena tadi dimintanya ada USD, kita langsung cari US dollar. Kalau sudah bisa langsung disimpan ya teman-teman. Nah, kita klik bagian ini untuk kita melihat. Di sini totalnya itu ada 2 mata uang, yaitu rupiah Indonesia dan US dollar. Oke. Nah, karena tadi ada PPN dan sudah kita checklist, mungkin kita bisa cek kembali ya teman-teman di menu perusahaan, yaitu di pajak. Kita klik pajak. Nah, kita langsung lihat aja nih. Ini sudah ada ya PPN-nya itu ini bisa kita lihat ya, PPN-nya itu dengan tarif 11%. Oke, selanjutnya kita kembali ke preferensi lagi. Oke, ini bisa dihapus dulu. Kita klik preferensi, kita klik fitur untuk mengecek penjualan. Nah, yang diminta itu ada penawaran penjualan. Meter penjualan di sini sudah di checklist ya. Meter penjualan, penawaran dan pesanan penjualan sudah ada. Perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman.
perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Di sini juga sudah dicentang syarat dan jasa pengirimannya. Jadi nggak usah dirubah sama sekali. Nah, bagian accounting membuat PO-nya itu kepada pemasok yang terpilih. Nah, mungkin langsung kita cek di pengaturan dan preferensi yang seperti tadi, tapi kita lihat di bagian pembelian. Kalau sudah tidak usah diapa-apain lagi, sudah seperti ini standar. Untuk persediaannya ada menu permintaan barang dari gudang. Jadi ini sudah ada semua, tidak ada yang berubah. Nah, kalau sudah semua di bagian perusahaan penjualan, pembelian, dan persediaan, bisa langsung kita klik simpan aja ya teman-teman. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan akun perkiraan atau mengimpor akun perkiraan dengan daftar Excel yang sudah disediakan. Mungkin langsung aja. Oke, kita buka buku besar. Nah, di sini ada akun perkiraan, kita klik. Di sini kita klik yang bagian hijau ini. Di sini kita klik di bagian ini, lalu kita import data melalui Excel. Nah, langsung aja kita import. Nah, data yang sudah disiapkan itu data akun perkiraan PT Unggul Semesta. Nah, di sini daftar akun. Kita unggah. Sorry. Lanjutkan. Jangan lupa untuk dicentang ya teman-teman, karena nanti kalau tidak dicentang, pengimporannya akan gagal. Lanjutkan, lalu tunggu pengimporan data. Nah, 72 data berhasil diproses, lalu ditutup. Selanjutnya, dari akun perkiraan kita akan mengimpor data perusahaan lainnya seperti barang dan jasa. Ini bagian persiapan data perusahaan, kita langsung impor data. Langsung aja. Untuk kita ambil dari Excel yang sudah disediakan. Nah, daftar barang. Unggah. Lanjutkan. Jangan lupa dicentang. Lanjutkan. Kita tunggu. 7 data berhasil proses. Lalu tutup. Oke, ini mungkin bisa ditutup aja teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor data pelanggan. Daftar pelanggan. Unggah. Lanjutkan. Lalu jangan lupa dicentang dan lanjutkan. 9 data berhasil diproses. So, selanjutnya kita akan mengimpor pemasok. Kita unggah dari Excel. Pemasok. Unggah. Lanjutkan. Jangan lupa dicentang dan lanjutkan. Kita tunggu. 7 data berhasil diproses. Lalu kita tutup. Tadi kan barang, jasa, pelanggan, masuk sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengimpor data aset tetap. Pelanggan, pemasok, lalu baru daftar aset tetap. Ya, ini. Nah, ya teman-teman. Langsung aja kita klik bagian aset tetap, kategori aset. Nah, yang dimana kita lihat tadi ya, teman-teman, ini ada 3 kategori, yaitu tanah, bangunan, dan peralatan. Langsung kita masukin. Yang pertama itu ada tanah. Untuk ukuran besar kecil hurufnya itu nggak ngaruh ya teman-teman, asal per kata itu benar. Jadi nanti dicari tidak ada yang salah. Lanjut kita simpan. Yang kedua itu ada bangunan. Dipastikan penulisannya benar. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada peralatan. Lalu kita klik simpan. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Di sini sudah ada 3 daftar
kategori aset, yaitu bangunan, peralatan tanah. Nah, lalu sudah itu informasi selanjutnya itu kita akan mengimpor data Excel, yaitu daftar aset tetap. Nah, bisa langsung kita buka. Kita balik lagi ke aset tetap, dan aset tetap. Lalu kita impor datanya melalui lewat sini. Kita impor datanya dari Excel yang sudah disediakan atau disiapkan tadi. Kita klik. Ini ya, teman-teman, daftar aset tetap. Unggah. Lanjutkan. Lalu lanjutkan. Di sini sudah berhasil data yang kita import tadi sebanyak 4 data. Ini bisa kita lihat. Oke. Kita close dulu ya. Close dulu. Oke, lalu tahap selanjutnya itu setelah tahapan impor data persiapan anggota perusahaan di akhir tahun yang selesai, beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memulai pencatatan transaksi periode Januari 2023. Yang pertama, kita lakukan proses akhir bulan 31 Desember 2022, rate-nya dengan USD sebesar 13.600. Lalu kedua itu mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir yang ada pada laporan manual berikut ini. Oke, sekarang kita akan memproses akhir bulan pada opsi perusahaan. Proses akhir bulan. Nah, seperti yang tadi dibilang pada Desember tahun 2022. Jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, di sini sudah otomatis ya langsung ada 13.600 karena kita sudah mengimpor data-data perusahaan yang tadi. Jadi sudah otomatis langsung masuk ke sini, ada USD dolarnya. Kenapa 13.600 ini sudah ada? Karena sudah ada karena kita pengimporan data akun tadi. Lalu kalau sudah kita simpan, kalau semuanya sudah pas, lalu kita simpan. Oke, selanjutnya itu kita akan mencocokkan nih saldo awal dengan saldo akhir yang ada pada laporan di sini di neraca indeks kontrol. Oke, selanjutnya kita tutup dulu ini. Lanjut ke daftar laporan. Kita cari neraca indeks kontrol. Di sini itu per tanggal 31 Desember 2022. Oke, kalau sudah kita tampilkan. Oke. Di sini bisa kita lihat, kita agak kecilin dulu. Oke. Di sini akhirnya itu jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu senilai 2.550.000. Kita cek ya teman-teman, apakah sudah benar pada laporan yang ada di sini. Oke, sudah benar 2.550 sekian untuk jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Oke, kalau sudah untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan pada teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muhammad Fayas. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk Accurate Online PT Unggul Semesta dari transaksi tanggal pertama ke 1 hingga transaksi ke 11. Nah, untuk yang transaksi pertama di tanggal 2 ini tidak usah dikerjakan karena sekarang sudah menggunakan Cortex. Kita langsung ke transaksi ketiga. Nah, perusahaan menerima pesanan penjualan atas dari PT Aneka AC dengan nomor PO 2290 dengan rincian sebagai berikut. Rinciannya ini, atas pesanan ini PT Aneka AC memberikan uang muka sebesar 15 juta termasuk pajak. Pembayaran ini dilakukan dengan transfer ke rekening BCA IDF. Kita masuk ke rekening lain pada menu penjualan, lalu pesanan penjualan. Nah, lalu dipesan oleh Aneka AC pada tanggal 3 Januari 2023 ya. Lalu di sini pesanannya lihat Samsung LG Media. Samsung jumlah kuantitasnya 5. Lanjut.
biji, kuantitas juga 5, dan media. Kuantitasnya juga sama 5. Nah, setelah itu kita, untuk nomor pesanan di sini kita off-kan karena kita mengisi otomatis. Nomor PO di sini kita masukkan juga pada nomor pesanan. Kita masukkan 1290, kita copy ke sini. Nah, lalu kita masuk ke info lainnya, kita masukkan juga pada 2290. Nah, untuk tanggal pengirimannya, karena di nomor selanjutnya ada di tanggal 4 ini, di sini dimasukkan pengirimannya tanggal 4 2023. Nah, pada pengiriman ini kita harus memasukkan mobil box karena pada tanggal 4 ini pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Nah, kita masukkan untuk perusahaan lalu pengiriman, kita masukkan mobil box, lalu kita save. Sini sudah ada. Nah, sini udah ada ya. Ada ya. Kita kembali ke pesanan penjualan, kita masukkan mobil box di sini. Oke, totalnya 73.970 ya. Nah, di soal PT Aneka AC memberikan uang muka sebesar 15 juta termasuk pajak. Pemberian dilakukan dengan transfer ke rekening Bank BCA IDR. Nah, dengan ini kita masuk ke proses lalu uang muka. Tunggu sebentar. Nah, kita masukkan tanggal, masukkan tanggal 3 Januari. Ini masukkan aja. Di sini tidak ada keterangan ya. Kita masukkan nomor PO saja. Nomor SO untuk tadi 15 juta ya. 15 juta. Faktur pajaknya sesuai tanggal dan biaya lain wajib ada, kita proses pembayaran. Nah, banknya tadi terlihat di soal Bank BCA IDR, kita masukkan di sini Bank BCA IDR. Ini kita hitung pembayaran, tanggal bayarnya tanggal itu juga. Metode bayar transfer bank, di sini keterangannya kita masukkan Oke, kalau sudah kita save di sini. Setelah transaksi tanggal 3, kita lanjut ke transaksi nomor 4. Perusahaan mengirimkan barang kepada PT Aneka AC atas pesanan penjualan pada tanggal 3 Januari 2023. Mobil box. Pengiriman pesanan kita kirim ke PT Aneka AC pada tanggal 4 Januari 2023. Nah, untuk
pengirimannya kita pilih mobil box yang sudah kita masukkan tadi, lalu kita ambil dari pesanan. Nah, kita cari pesanan. Nah, ini ya nomor pesanannya 2290, kita ambil. Nah, karena ini mengirim semuanya, jadi kita lanjut. Untuk info lainnya tidak ada tambahan, kita bisa save di sini. Selanjutnya, pada tanggal 6, perusahaan melakukan penagihan kepada PT Aneka Asia atas pengiriman pesanan pada tanggal 4 Januari 2023. Nah, kita masuk pada menu penjualan, lalu faktur penjualan. Tanggalnya 6, cari. Tanggalnya 6 Januari 2023. Lalu kita ambil dari pengiriman, kita cari. Nah, ini dia. Kita ambil. Nah, beritanya semua, kita lanjut. Nah, ini tidak ada tambahan lain-lain. Nah, hanya penagihan saja, kita save di sini. Lalu selanjutnya, pada transaksi tanggal 7, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail seperti berikut. Nah, atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 300.000, pembayaran langsung diterima dengan transfer ke BCA IDR. Biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun pendapatan lain-lain. Nah, kita masuk pada menu faktur penjualan. Pada ini ya, faktur penjualan, kita masuk di sini. Pelanggan umum, tanggalnya 7 Januari 2023. Ya, di sini Samsung dan ya. Kuantitasnya 2. Kuantitasnya 2 juga. Nah, tadi ada keterangan biaya angkut sebesar 300.000 ditambung ke akun pendapatan. Kita masuk ke biaya lainnya, masukkan pendapatan lain 300.000, totalnya menjadi 22.118.160 rupiah. Info lainnya, nomor PO tidak ada keterangan. Nah, tanggal pengiriman kita kasih tanggal 7 Januari 2023 di hari itu juga. Oke, karena ini penjualan tunai, kita langsung proses pembayaran. Oke, tanggal bayarnya kita masukkan tanggal hari itu juga, 7 Januari, banknya menggunakan Bank BCR. Kita hitung dalam pembayaran. Ada info lainnya, metode bayar kita transfer bank. Lagi nomor bukti tidak ada keterangan, biarkan seperti ini. Kita save. Lanjut, pada tanggal 8, perusahaan menerima pelunasan dari toko bersama untuk seluruh piutangnya. Pembayaran langsung
pembayaran diterima dengan menggunakan giro bank BCA dengan nomor DR13988 dengan nilai 20.192.000 dan tanggal cair giro 15 Januari 2023. Kita masuk pada menu penjualan, lalu penerimaan penjualan. Nah, ini diterima dari toko bersama. Diterima menggunakan giro bank BCR, banknya BCA IDR. Kita ambil, nah, ambil 20.192.000. Lanjut, kita hitung dengan pembayaran. Metode bayarnya dengan cek. Tanggal ceknya masukkan tanggal cair giro 15 Januari 2023. 15 Januari dengan nomor cek kita masukkan DR ini. Oke, tanggal 8 ya. Oke, sudah semua. Ada pembayaran 70.192.000. Metode bayar cek giro, nomornya sekian, tanggal cek sekian. Oke, kita save. Lalu selanjutnya pada transaksi tanggal 9, perusahaan menerima retur penjualan dari PT Aneka AC atas faktur tanggal 6 Januari. Untuk barang yang diretur adalah AC Samsung 1 set, barang retur karena rusak. Oke, kita masuk. Kita masuk pada penjualan. Lalu retur penjualan. Lalu PT Aneka AC. Tanggalnya tanggal retur dari faktur, kita pilih faktur tanggal 6 ya, faktur tanggal 6. Nah, tadi di soal AC Samsung 1 set kita ambil, lalu punya Samsung. Lanjut, kita klik di sini, kuantitasnya 1. Kita lanjut. Nah, kita kasih keterangan barang di retur karena rusak ya. Yaitu adalah AC Samsung 1 set. Benar, dari fakturnya ini sudah, nomor retur tidak diberi keterangan. Oke, kita simpan. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 10, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian sebagai berikut. Nah, kita masukkan. Kita masuk pada menu persediaan, lalu permintaan barang. Lalu tanggalnya di sini tanggal 10 Januari 2023. Permintaan beli barang AC LG
permintaannya 14 Januari. Sejumlah selanjutnya Acer Samsung sejumlah 5, benar ya, 5 Samsung 14 Januari. Lalu Panasonic diminta pada tanggal yang sama, tapi kuantitasnya 10. Kita lanjut, tidak ada keterangannya, lalu kita simpan. Lalu pada tanggal 11, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Samung. Kita masuk di sini, kita masuk pada menu pembelian, lalu pesanan pembelian, kita masuk di sini PT Samung, tanggal 11. Lalu kita ambil dari permintaan yang udah dibuat pada tanggal 10 tadi, kita ambil. Nah, lanjut. Lalu kita klik di sini, kita masukkan AC LG 1 juta. Tidak ada keterangan diskon, kita masukkan saja untuk harga per setnya. Dengan harga Panasonic. Lalu Panasonic 1 juta 310. Kita lanjut. Nah, kita isi alamat kirim di sini, glodok. Lalu untuk info pengiriman kita masukkan sesuai tanggal dimintanya 14 Januari. Udah, ada biaya lain-lain, kita masukkan, kita simpan. Udah. Baik, transaksi selanjutnya masih di menu pembelian akan dilanjutkan oleh saya, Aisyah Reviani Putri, dengan NIM akhir 336. Kita lihat di sini soalnya, pada transaksi nomor 13, perusahaan menerima barang yang dipesan pada PT Samung pada tanggal 11 Januari 2023 dengan info nomor surat jalan dan juga pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Baik, lanjut, kita langsung aja ke menu pembelian. Terus kita ke penerimaan barang. Setelah itu kita cari pemasoknya, PT Samung, pada tanggal 11 Januari 2023. 11 Januari 2023. Nomor terimanya tadi ada SJ198 kalau tidak salah. Iya benar. SJ198. Di sini kita ambil pesanan. Kita cari ini semuanya ya. Lalu dengan tanggal kirim tanggal 13 Januari 2023, lebih cepat 1 hari. 13 Januari 2023. Lalu ada keterangan pengiriman dilakukan dengan mobil box.
Karena tidak ada jumlah nilainya, langsung saja kita simpan. Baik, selanjutnya adalah transaksi perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Samung pada tanggal 13 Januari 2023 dengan nomor faktur pembelian INV Cooler 2073. Langsung aja kita ke menu pembelian lagi. Lalu kita ke faktur pembelian. Lalu cari pilih pemasoknya PT Samung. Tanggal 4 tanggal 14 ya teman-teman. 14/01/2023. Kita cari maaf, kita ambil dari penerimaan, lalu kita cari ini SJ198 semuanya. Lalu di sini nomor fakturnya kita tulis ya teman-teman. INV Cooler 2073. Ya. Lalu tidak ada yang diganti lagi. Ya. Tuh. Jadi langsung saja kita simpan. Oke. Baik, transaksi selanjutnya pada tanggal 15, perusahaan melakukan pelunasan kepada PT Cooler Indonesia untuk faktur nomor INV IC 092, pembayaran dengan menggunakan transfer dari Bank BCA. Baik, langsung aja kita ke menu pembelian lagi. Lalu kita ke menu pembayaran pembelian. Baik, selanjutnya soal pada tanggal 15, perusahaan melakukan pelunasan kepada PT Cooler Indonesia untuk faktur nomor INVIC 092, pembayaran dengan menggunakan transfer dari Bank BCA IDR. Oke, jadi kita langsung aja ke menu pembelian, lalu ke pembayaran pembelian. Nah, ini kita ke PT Cooler Indonesia dengan Bank BCA tadi, tanggalnya adalah tanggal 15 Januari 2023. Lalu kita ambil yang 092 ya teman-teman. Nah, di sini metode bayarnya menggunakan transfer bank. Kita transfer bank. Lalu kita hitung nilai pembayarannya. Kalau sudah benar semua, langsung aja kita save. Oke, sudah. Baik, selanjutnya adalah transaksi nomor 22, yaitu saat melakukan pengecekan fisik di gudang, perusahaan menemukan sebanyak satu set AC Midea rusak akibat gudang bocor. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Nah, di sini ada petunjuk. Yang pertama itu buatlah akun baru dengan informasi tipe akunnya beban, kode perkiraan 6104, nama akun beban barang rusak. Lalu yang kedua adalah tambahkan akun beban barang rusak pada menu preference, akun perkiraan penyesuaian persediaan. Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita ke menu buku besar, kita buat akun baru dengan tipe akun tadi beban, lalu kode perkiraannya adalah 6104 dengan nama akun beban barang rusak ya teman-teman. Beban barang rusak. Nah, ini kita save aja dulu. Setelah kita save, kita ke preference. Setelah ke preference, kita ke akun perkiraan, lalu di bagian persediaan, kita tambahkan beban barang rusak. Jika sudah, langsung saja kita save.
Baik teman-teman, langsung aja kita melakukan penyesuaian. Kita ke menu persediaan, lalu ke penyesuaian persediaan. Tanggalnya tanggal 22, 22/01/2023. Lalu kita cari yang rusak karena bocor adalah AC Media dengan total 1. Lalu kita kasih keterangan ini adalah pengurangan. Lanjut. Nah, di sini akun penyesuaiannya adalah beban barang rusak. Untuk keterangan kita bisa beri tahu bahwa satu set AC Media rusak akibat gudang bocor. Nah, jika sudah, kita langsung save saja. Baik, selanjutnya adalah pada tanggal 24, perusahaan mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Nah, di sini kita membuat paket penjualan dengan cara ke menu persediaan, lalu barang dan jasa. Setelah itu data baru di mana namanya adalah paket hemat akhir bulan. Kode barang dan jasa jenis barang grup. Nah, kita langsung ke rincian grup. Maaf, sebelumnya satuannya adalah paket. Simpan paket sebagai data baru. Lalu kita pilih rincian grup di mana ini adalah AC Sharp dan juga AC Shanghong dengan kuantitas masing-masing 1. AC Sharp kuantitas 1 dan juga AC Shanghong kuantitas 1. Lanjut, lalu kita ke penjualan pembelian. Di sini harga dari rincian grupnya kita hapus. Harganya adalah 2 juta per paket. Lalu PPN menggunakan PPN. Jika sudah, kita langsung save aja. Oke, sudah ke save. Baik, selanjutnya pada tanggal 25, CV AC Dingin tertarik untuk membeli secara tunai untuk paket hemat akhir bulan sebanyak 5 paket, pembayaran melalui kas IDR. Langsung aja kita ke menu penjualan, ke faktor penjualan. Di sini CV AC Dingin, kita cari tanggal 25/01/2023. Lalu cari pilih paket hemat akhir bulan sebanyak 5 dengan harga 10 juta. Lanjut, di sini alamatnya tidak ada, nomor faktur pajaknya sudah, tanggal pengirimannya karena dibayar secara tunai, kita samakan. Tanggal 25 Januari 2023. Oke, kok nggak ada keterangan pengirimannya, jadi langsung aja kita proses pembayaran. Banknya kas IDR, tanggal bayarnya sama karena tunai 25 Januari 2023. Oke, metode bayar tunai. Langsung aja kita save. Mohon maaf, nilai pembayarannya dulu sebanyak 100. Lalu kita save. Baik, selanjutnya adalah tanggal 26 pencatatan biaya listrik, air, dan telepon menggunakan Bank BCA IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 1.432.000. Kita ke menu kas dan bank, lalu pembayaran. Kita pakai Bank BCA IDR tanggal 26 Januari 2023. Lalu di sini kita cari beban listrik, air, dan telepon, nilainya adalah 1.432.000. Lanjut, sudah ya menggunakan Bank BCA. Langsung aja kita save. Oke.
Baik, selanjutnya adalah pencatatan bunga bank dialokasi ke dalam akun pendapatan lain-lain bulan Januari 2023 yang diterima pada Bank BCA IDR perusahaan senilai 150.000. Kita kembali lagi ke menu kas dan bank, lalu penerimaan, lalu kita cari Bank BCA pada tanggal 28 Januari 2023. Akun perkiraannya adalah pendapatan lain-lain senilai 150.000. Dengan catatan penerimaan, kita tes saja bunga bank bulan Januari. Bulan Januari 2023. Sudah 150.000 Bank BCA bunga bank dengan akun perkiraan pendapatan lain-lain. Langsung saja kita save. Baik. Baik, selanjutnya adalah bagian keuangan melakukan penyetoran uang kas ke Bank BCA IDR senilai 5 juta. Kita kembali lagi ke menu kas dan bank, transfer bank. Ini tanggal 30 Januari. Dari kas biasa, kas IDR ke kas bank BCA IDR dengan nilai transfer 5 juta rupiah. Baik, langsung saja kita save. Baik, selanjutnya kita sudah masuk ke bagian jurnal umum nih. Pencatatan tanggal 31 pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk satu tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember 2022. Sebelum itu, teman-teman bisa ke daftar laporan terlebih dahulu, bisa buka menu keuangan, lalu neraca standar. Pertanggal 31.01.2023, kita bisa lihat di sini untuk nilai asuransi dibayar di muka ada 30 juta. Ini untuk 1 tahun, sedangkan kita baru pakai 1 bulan, di mana itu caranya adalah teman-teman hitung 30 juta dibagi 12 bulan, di mana 1 bulannya itu adalah 2.500.000. Nah, teman-teman langsung ke buku besar, lalu ke bagian jurnal umum. Tanggal 31.01.2023, kita cari beban asuransi dengan nilai 2.500.000 terhadap asuransi dibayar di muka 2.500.000. Sudah seperti itu, bisa langsung di save. Baik teman-teman, selanjutnya adalah perusahaan melakukan pencatatan rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2023. Di sini kita lihat lagi, kita refresh terlebih dahulu. Kita lihat PPN masukannya di sini adalah 2.607.000, lalu PPN keluarannya adalah 10.169.060 rupiah. Lalu kita kembali ke jurnal umum 31.01.2023. Di sini kita masukkan PPN keluaran, di debit sejumlah 10.169.060 rupiah. Mohon maaf, 10.169 ya teman-teman, maaf, 169 060. Kita cek lagi, tadi PPN keluarannya 10.169.060, betul. Lalu PPN masukan senilai 2.607.000, di kredit 2.607.000. Lalu kita masukkan PPN kurang bayar, selisihnya yaitu 7.562.060 rupiah.
Betul ya? PN masukannya 2.603.000. Baik, kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan keterangan rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2023. Baik, kita save. Baik, Baik, teman-teman. Yang terakhir adalah melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2023 dengan informasi nilai kurs USD 31 Januari 2023 yaitu 13.567. Kita langsung aja teman-teman ke perusahaan, lalu ke proses akhir bulan Januari tahun 2023 dengan US dolarnya 13.567. 13.567, betul? 13.567. Lanjut, kita simpan. Sudah berhasil. Kita bisa langsung cek di daftar laporan. Kita ke neraca indeks kontrol tanggal 31.01 tanggal 31 Januari 2023 kita tampilkan. Di sini jumlah aset jumlah aset dan juga jumlah liabilitas dan ekuitas balance dengan total 2.614.665.560. Kita samakan pada soal ya sama balance ya teman-teman. Kita lihat di neraca standar, jangan lupa di refresh. Ini dia hasilnya. Lalu keseluruhan jurnal ini bisa kita lihat juga teman-teman. Oke, sudah. Sekian pemaparan dari saya dan juga teman-teman saya. Bisa langsung ke penutupan. Demikianlah video tutorial penggunaan Accurate Online pada perusahaan dagang PT Unggul Semesta yang telah kami buat. Kami berharap video ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan Accurate Online dalam kegiatan akuntansi perusahaan dagang. Terima kasih kepada Ibu Ika Pratiwi SEMAK selaku dosen pengampu dan teman-teman semua yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa.